anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, mengenai benda di sekitarku. Nah, ayo siapa yang masih ingat? Di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, pasti sudah ada yang menjawab benda. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai benda, yaitu pengelompokan benda. Lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai kuat lemah ketukan dalam pola irama 4/4. Lalu yang ketiga, kita juga sudah belajar mengukur panjang benda. Ya, anak-anak kemarin sudah menuliskan ada 5 benda dan juga mengukur panjang 5 benda tersebut. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu kombinasi gerak menangkap dan melempar bola. Lalu yang kedua, lambang dan makna sila keempat Pancasila. Dan yang ketiga yaitu benda yang terbuat dari kayu. Jadi nanti mulai dari proses pembuatan hingga benda-benda apa saja yang terbuat dari kayu. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu kombinasi gerak, menangkap, dan melempar bola. Nah, anak-anak pasti sudah pernah ya menangkap atau juga melempar bola. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah melakukan kombinasi atau gabungan gerak menangkap dan juga melempar bola. Nah, di sini Bu Tini ada contoh. Contoh gambar kombinasi gerak menangkap dan juga melempar bola. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu berdiri tegak dan pandangan ke arah datangnya bola. Nah, pasti pandangannya lurus ke depan ke arah datangnya bola. Lalu langkah yang kedua, kedua tangan diluruskan ke arah datangnya bola. Nah, langkah 1 dan 2 ini kalau kita lihat pada gambar, yaitu gambar yang paling ujung ini. Berdiri tegak, lalu pandangan ke arah datangnya bola, dan juga kedua tangan diluruskan ke arah datangnya bola. Nah, bola ini dilemparkan oleh guru yang ada di depan. Lalu selanjutnya, langkah yang ketiga. Tangkap bola menggunakan kedua tangan, lalu tarik mendekat ke badan. Nah, ini contohnya seperti yang ada pada gambar kedua. Menangkap bola, lalu ditarik, ini mendekat ke badan pada gambar ketiga. Selanjutnya yaitu tarik kedua tangan ke belakang, lalu ayunkan kedua tangan ke depan dan lempar bola. Pandangan tertuju pada sasaran lemparan. Posisi kaki saat melempar bola yaitu satu kaki ditekuk ke depan. Lalu kaki lainnya diluruskan ke belakang. Nah, untuk yang langkah keempat ini ada pada gambar yang ini. 1, 2, 3. Mulai dari menarik tangan ke belakang, lalu bola dilempar. Nah, posisi kaki saat melempar yaitu satu kaki ditekuk ke depan, lalu kaki yang lainnya lurus ke belakang. Nah, itu dia anak-anak bagaimana langkah-langkah melakukan kombinasi gerak menangkap dan juga melempar bola.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar sila keempat Pancasila. Siapa yang tahu apa lambang sila keempat Pancasila? Ya, betul sekali. Pasti ada yang menjawab kepala banteng. Ya, lambang sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Nah, gambarnya seperti yang ada pada layar. Nah, bagaimana ya bunyi sila keempat Pancasila? Nah, ini dia bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa ya makna lambang kepala banteng ini? Kenapa harus menggunakan kepala banteng? Nah, banteng ini merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti musyawarah yang mencerminkan orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, oleh karena itu, kepala banteng digunakan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Nah, ya, anak-anak, kepala banteng dipilih karena mencerminkan orang-orang yang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu atau bermusyawarah. Nah, perilaku apa saja yang mencerminkan sila keempat Pancasila? Contoh perilaku yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu artinya dibicarakan bersama-sama. Misalnya ada masalah, nanti didiskusikan bersama bagaimana solusi yang terbaik. Lalu yang kedua, tidak memaksakan pendapat kepada teman. Jadi misalnya anak-anak sudah sekolah, lalu di sekolah ada tugas untuk berdiskusi, kemudian ketika berdiskusi ada perbedaan pendapat, nah anak-anak tidak bisa memaksakan kehendaknya agar sama dengan teman-teman yang lain. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat teman saat musyawarah. Nah, karena kita tidak bisa memaksakan, maka kita harus menghargai pendapat teman-teman kita yang lain saat bermusyawarah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas benda dari kayu. Nah, bagaimana proses pengolahan kayu? Yang pertama yaitu penebangan pohon di hutan. Nah, dalam menebang pohon di hutan ini juga tidak boleh sembarangan. Harus memperhatikan kelestarian hutan. Nah, ini adalah gambar contoh menebang pohon di hutan. Ingat ya, harus memperhatikan kelestarian hutan. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu dengan memilih pohon yang berumur tua. Ya, pohon yang berumur tua itu biasanya berukuran besar. Lalu yang kedua disertai dengan penanaman hutan kembali. Nah, supaya hutan tidak gundul atau biasa disebut dengan reboisasi. Lalu yang kedua, pengolahan kayu menjadi benda. Nah, pohon yang sudah ditebang tadi, lalu batang pohonnya itu disebut dengan kayu gelondongan. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar. Ini adalah kayu-kayu yang sudah ditebang, lalu dipotong. Ini disebut kayu gelondongan. Lalu selanjutnya kayu gelondongan ini diangkut menuju pusat penggergajian untuk diolah dan dibuat menjadi berbagai benda. Nah, biasanya diangkut menggunakan truk yang besar supaya muatannya juga lebih banyak.
Nah, apa itu kelebihan benda-benda yang terbuat dari kayu? Yang pertama yaitu sifatnya kuat. Lalu yang kedua keras. Dan yang ketiga yaitu mudah dibentuk. Nah, selain kelebihan ada juga kekurangan benda-benda yang terbuat dari kayu, yaitu yang pertama mudah terbakar, dan yang kedua kayu ini mudah lapuk. Nah, kayu ini dapat digunakan untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Misalnya almari untuk tempat baju-baju, lalu meja. Meja ini bisa digunakan untuk meja makan atau meja belajar. Lalu yang ketiga bisa dibuat menjadi kursi. Nah, selain itu kayu juga bisa dibuat untuk ukiran dan juga hiasan. Nah, ini adalah contoh hiasan rak dinding. Nah, itu dia anak-anak materi kita di pembelajaran 2 kali ini. Nah, selanjutnya Bu Tini akan memberikan tugas. Ya, tugas hari ini yaitu mengerjakan LKS tema 3 halaman 9 sampai 10 penilaian harian A, B, dan C. Nah, nanti jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, seperti biasa nanti difoto lalu dikirim ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Jangan lupa jawaban ditulis yang rapi, oke? Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.